Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 3 TIF. Pada video ini saya akan membuat laporan praktikum pertemuan 7 pada mata kuliah pemrograman mobile. Adapun fokus materi yang ada pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu pembuatan bottom navigasi, yang kedua itu penerapan list view menggunakan simple adapter, dan yang terakhir itu penerapan list view yang menggunakan custom adapter. Langsung saja kepada demo aplikasinya dulu. Yang pertama kita masuk dulu ke aplikasinya. Di sini dia akan menampilkan splash screen, lalu di sini menampilkan halaman login. Jika autentikasinya berhasil, dia akan pergi ke sebuah base activity, di mana base activity ini mengandung beberapa fragmen yang telah saya siapkan. Yang pertama itu ada fragmen home, fragmen booking, dan fragmen profile. Di mana pada penerapannya ini dia untuk defaultnya langsung mereplace fragmen home-nya. Seperti ini. Untuk list view yang simple adapter, saya menerapkannya di tentang aplikasi di sini. Di mana jika kita klik ini dia akan memunculkan sebuah activity baru, di mana dia akan menampilkan nama, tujuan, teknologi, pengembang, versi, dan tahun rilis. Ini menggunakan simple adapter. Lalu untuk custom adapter saya membuat 3. Yang pertama di sini untuk daftar tiketnya, saya menggunakan custom adapter yang menyimpan daftar tiket yang data-data itu terdiri dari gambar, nama kebun binatang, alamat, dan harganya. Lalu untuk custom adapter yang kedua, saya membuat daftar booking di mana di sini menampilkan gambar, nama, tanggal, dan tanggalnya. Lalu untuk custom adapter yang terakhir saya membuat fitur chat di sini di mana dia menampilkan data gambar, nama, dan chatnya. Oke, sekian dari demonya. Lanjut kepada penjelasannya. Untuk bottom navigasi ini dia dibuat harus didasari oleh sebuah activity. Di mana di sini saya membuatnya dengan dasar activity base. Lalu di sini di dalam activity base itu yang akan mengakses fragmen-fragmennya. Di mana saya membuat sebuah fragmen. Yang pertama itu fragmen booking tadi, fragmen home, fragmen profile, dan fragmen watchlist yang belum saya buat progresnya. Untuk penerapannya seperti ini, kita buka pada base activity-nya. Sebelum itu pada base activity kita tambahkan bottom navigasi. Di sini kita inisiasikan dulu satu persatu untuk itemnya. Lalu pada base activity di sini kita tambahkan fungsi button activity dan dia memanggil menu tadi yang telah kita buat di sini. Lalu untuk penerapannya atau logiknya di sini di base, yang pertama dia untuk replace fragmennya dia akan default mereplace fragment home. Jadi untuk pertama yang di load jika aplikasi terbuka itu langsung home fragment. Lalu untuk tombol-tombol yang lainnya seperti home, dia akan menampilkan home, booking akan menampilkan tiket saya, watchlist akan menampilkan fragmen watchlist, dan profile akan menampilkan profile. Lalu penjelasan yang kedua itu penggunaan list view untuk simple adapter. Yang pertama sebelum itu kita perlu membuat sebuah item listnya. Di sini saya membuat item list untuk tentang. Sederhana saja, dia membuat sebuah
card yang berisi judul dan deskripsi. Untuk simple adapter kita hanya bisa membuat dua isian seperti teks dan deskripsi. Lalu membuat activity-nya. Di sini saya membuat activity tentang aplikasi. Saya inisiasikan data listnya di sini yang hanya dua karena ini cuma simple adapter. Karena simple adapter dia langsung ada metodenya, jadi kita tinggal pakai dan langsung melakukan implementasi kepada ID list yang kita inisiasikan di layoutnya. Di sini layoutnya ada di sini, list view tentang list tentang. Jadi dia akan menampilkan di sini. Jadi outputnya itu dia akan menampilkan seperti ini karena kita membuat banyak tadi. Lalu untuk custom adapter, contohnya saya itu penerapkannya di yang pertama itu di booking tiket saya. Yang pertama itu kita perlu membuat tiket modelnya. Ini sangat perlu karena di sini kita menginisiasikan atribut-atribut yang akan kita pakai. Bedanya adapter custom dan adapter simple adalah di adapter simple kita hanya bisa menggunakan data teks atau deskripsi. Hanya sebatas itu. Jika kita ingin menambahkan atribut yang lebih banyak lagi atau lebih detail lagi, kita perlu menerapkan custom adapter. Di sini saya membuat untuk ID, nama, tanggal, dan image URL-nya. Lalu kita membuat custom adapternya di sini, di mana dia mengakses tiket model tadi yang berisikan variabel-variabel data, lalu melakukan binding ke item list. Kita juga perlu membuat sebuah item list tiketnya di sini. Nih, dengan kita buat ID-nya di sini. Ini seperti ini contohnya. Lalu pada adapternya kita lakukan binding kepada layout tersebut dan menyambungkannya satu persatu. Di mana di sini untuk image kita sambungkan ke image yang ada di layout sama seperti name dan tanggalnya juga. Maka saat pemanggilan kita pertama itu menginisiasikan datanya, lalu kita menggunakan adapter yang telah kita buat tadi, langsung saja panggil fungsinya dan masukkan data yang telah kita buat. Lalu binding list zoo yang ada di layout utama dan masukkan adapternya yang telah diimplementasikan sehingga akan menghasilkan seperti ini. Untuk error yang saya temukan pada percobaan kali ini adalah di mana pada penerapan menu yang ada pada fragmen, kita harus menginisiasikan onCreate, save, instance state. Di mana pada penerapan di activity kita tidak perlu membuatkannya, tapi di sini kita perlu. Jika tidak kita terapkan, maka saat aplikasi dijalankan, menu yang harusnya tampil di toolbar di sini dia tidak muncul. Tapi jika kita terapkan dia akan muncul. Pada halaman ini saya terapkan ya di sini. Nah, karena kita tidak terapkan dia tidak error, tapi dia untuk menunya tidak muncul. Jika kita terapkan lagi dan kita refresh, di sini dia akan muncul kembali. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.